Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi sama saya Shoki di Engineering with Shoki. Di video kali ini kita akan buat Kita akan buat shape seperti ini. Ini shape seperti mikrofon ya. Tapi memang di sini tuh saya ingin istilahnya lebih berfokus pada kita itu akan belajar mengenai bagaimana kita melakukan array dan juga mirroring. Dimana array dan mirroring ini kita tuh bisa nge-array dan nge-mirror feature, gak cuma ada di istilahnya tuh gak cuma di sketch, tapi kita bisa array feature itu di misal kita udah nge-pad dan kita pengen nge-feature itu di tempat yang lain itu bisa. Oke, langsung saja kita buat. Kalau teman-teman belum buka FreeCAD, buka dulu FreeCAD-nya dan pasti akan ada di ada di halaman seperti ini. Terus teman-teman tinggal new aja dan kita akan dapat kosong seperti ini ya. Kalau new bisa new, Ctrl N dan lainnya. Kita masuk ke part design. Teman-teman kalau misal bingung saya ngeklik di mana atau ngeklik kiri atau kanan, bisa lihat di kiri bawah itu ada tulisan, udah ada komennya ya, kiri kanan dan juga lain input lain seperti keyboard saya itu ke record di kiri bawah. Oke, kita masuk ke part design. Di sini part design dan pertama kita buat sketch pertama dulu. Ini sketch, saya langsung sketch XY aja. Terus kita buat sketch ini 50 mm. 50 mm itu 5 cm dan kita langsung aja pad. Pad itu kayak setara sama extrude di Inventor atau Fusion. Jadi teman-teman yang mau beralih bisa istilahnya hampir semua feature itu bisa ke cover di sini ya. Tingginya saya mau 80 ya, dimiripkan ya sama ini. Terus di sini kita bisa fillet atau bevel kalau teman-teman pernah pakai Blender ya. Ini fillet, kita pilih dulu shape-nya, ini face, dan kalau kita pakai face kita bisa langsung preview aja. 1 kurang kita tambah aja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1 cm cukup ya, 1 cm. Oke, kegedean sih 1 cm kalau kita lihat sini. Enggak pas sih 1 cm. Terus kita akan belajar datum di sini. Jadi teman-teman kalau misal ada plane kita kan kalau mau sketch kan pasti kita milih plane dulu ya. Kita bisa milih kalau di sini kita sketch bisa ambil plane yang ini misal. Kalau ini salah kita harus pencet dulu plane-nya. Plane ini. Plane itu bidang datar. Pencet dulu plane-nya, terus kita pencet sketch. Nah, dia akan mulai titik nolnya itu di sini. Kalau misal ini kita hapus aja ya sketch di sini ya. Jadi kalau misal teman-teman bikin apa-apa, dia akan muncul langsung di sini. So, terus kalau kita ke bawah sama, kita pencet ini juga dia akan mulai titik nolnya dari bawah. Kita Ctrl Z aja. Terus sekarang kita namanya datum. Kalau kita pengen bikin custom, misal saya pengen bikin bidang datarnya itu di tengah-tengah ini, itu kita bisa pakai datum. Datum itu nanti kita pilih dulu face-nya, kita mau ngepotong apa. Saya ini datum tuh kita pencet datum dulu. Nah, terus kita select ini. Nah, dia akan di tengah. Atau kita select lagi, kita pencet lingkar ini dan kita reference kedua, kita pencet yang ini. Dia di tengah. Dia akan motong seperti ini. Gitu ya. Atau misal kita ganti dia bidang keduanya di sini gitu, edge yang ini. Nah, dia akan ambil seperti itu. Pokoknya ada banyak variasi-variasinya gitu. Nah, ini itu bisa disesuaikan sama kebutuhan teman-teman. Nah, kalau saya nanti akan saya buat itu seperti ini aja. Jadi saya pilih face ini dulu dan kita datum di sini dan lihat di sini fillet face 1. Nah, kita ambil datum plane-nya, terus kita pencet ini, dia akan motong tengah di sini dan ini fix, dia akan ada di antara ini dan ini. Atau kalau misal kita ambil 5 dari sini, 80 mili, dia di sini akan tepat di 40 mm. Oke, sekarang kita buat bangun kisinya seperti ini ya, kisi-kisi seperti ini. Saya buat aja langsung di sini. Nah, buat teman-teman yang bangunnya istilahnya shape-nya itu belum belum transparan seperti ini, itu bisa pertama pilih dulu, bukan pilih face. Kalau kita klik sekali kan dia pilih face.
Kalau di garis dia pilih garis. Kalau kita klik 2 kali, dia akan pilih shape. Nah, 2 kali pilih shape, 3 kali pilih semuanya dia langsung. Nah, kalau 3 kali ya. Kalau 2 kali dia cuma akan pilih shape-nya aja. Terus kita bisa klik pencet VT. Nah, dia akan tadi kan kita dari transparan. Sekarang kalau kita VT jadi tidak transparan, jadi solid seperti ini. Kalau kita klik 2 kali lagi, kita VT, dia akan transparan lagi. Terus kalau misalnya teman-teman gak ingat VT, bisa klik 2 kali terus klik kanan. Nah, di sini ada toggle transparansi. Kenapa kita butuh transparan di sini? Karena kita akan sketch sesuatu yang akan motong seperti ini, jadi akan kehalang sama transparansi. Jadi ini udah transparan, kita klik lagi, terus klik shape, sketch lagi. Nah, kita untuk bikin shape seperti ini kita bisa akalin. Itu kita pakai lingkaran dulu. Kan ini di 5 cm ya. Kita ambil 45 mili. Terus ini kita ambil terserah berapa, yang penting lebih besar dari lingkaran asalnya, itu misalnya saya ambil 80 gitu. Sekarang saya ambil rectangle-nya yang centered. Kalau yang dari awal gak enak nih ambilnya. Kita ambil yang center aja. Nah, ini kita bisa langsung assign size-nya. Saya pengen size-nya lebih kecil dari yang tadi lah, di 8 aja. 8, terus kalau klik tab dia akan ke shape satunya, dia akan ke dimensi satunya lagi. Saya mau 100 aja. Oke, 100 dan 8. Ini juga sama yang horizontalnya. Yang horizontalnya tingginya itu di 8 juga. Untuk lebarnya tetap di 100. Santai. Salah sepertinya. Oke, 8 dan 100. Oke. Nah, terus syarat untuk pad atau pocket di di FreeCAD kan itu bidang tidak boleh punya shape yang tidak tertutup. Nah, sekarang kita trim aja. Kita trim, potong-potong. Karena kalau kita dari sini ya, itu nggak kayak Fusion yang dia tuh kita bisa pilih mau mau bidang yang mana gitu. Yang kalau kita pocket, kalau kita ini ya, kalau di kalau di Fusion itu apa gitu namanya kalau motong tuh. Kalau di sini kan pocket ya. Nah, dia akan langsung seperti ini gitu. Dia akan milih tidak seperti yang kita inginkan. Dia akan milih yang mana tadi kalau kita pocket ya. Nah, milih yang nggak kita duga gitu. Nah, untuk buat dan kita nggak bisa milih gitu, kita mau potong yang mana tuh gak bisa, nggak ada gitu, nggak ada pilihannya, kita mau ambil shape yang mana nggak ada. Jadi kita memang harus settingnya dari ini ya. Terus kalau kita mau motong berarti kita cuma sisakan shape yang mau kita potong aja, itu pakai trim. Di sini trim, dan kita trim aja 1, 2, 3, 4, 5. Oke, trim. Sudah trim seperti ini. Nanti oke. Sudah. Seperti ini ya. Untuk jaga shape-nya supaya dia nggak nggak kacau, kita perlu bikin ini jadi fully constraint. Untuk bikin ini fully constraint ya kita kasih aja dimensi-dimensi yang perlu. Misal ini seperti ini. Oke, ini kesini. Oke, ini juga salah. Ini harus dari pusat ya, karena pusat itu ini ya, asal muasal referensi ya. Biasa kan kalau ngambil titik titik referensi itu dari ini ya, titik 0. Kalau nggak dari titik 0 tuh titik yang emang biasanya jadiin titik referensi gitu. Misal kayak pusat lingkaran atau dan yang lainnya, itu shape-shape yang hampir pasti jadi ini jadi pusat referensi gitu. Oke, ini udah, jadi harusnya ini udah aman ya. Ini ada under constraint untuk path depth, tapi kita cuekin dulu aja sekarang, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita pocket aja langsung. Nah, dia motong kan. Nah, saya pengen ini mulai dari tengah gitu.
Jadi kalau kita symmetric to plane, dia akan mulai dari tengah dan saya pengen tingginya 4. Oke, tingginya udah 4. Dan oke, kita bisa selesaikan. Nah, sekarang saya pengen kita bikin linear pattern aja. Seperti ini. Terus kita bisa transform tool shapes. Karena ada transform body, transform tool shape. Kalau kita ambil transform tool shape-nya, kita bisa pilih feature. Ini feature-nya. Potongan ini tuh terhitung feature nanti. Nah, kita pilih add feature dan ya, pocket seperti itu. Kita ini ada X, Y, dan Z axis. Kita ambil Z axis. Kita ambil Z axis. Kita pilih nih. Pertama kita pengen ke atas dulu gitu. Lengthnya ini kan kita 4 dan saya pengen ada polanya per 4 mili. Berarti kan untuk dapat 2 pola kita butuh 8 mili ya. Kalau kita ambil di 8 ya, set. Nah, dia akan ada di sini. Kalau misal 3 berarti kita butuh 16. Seterusnya. Kalau misal kita butuh 4, maka kita butuh 24. 20 tambah 4 ya, 20. Sip. 20. Oke, 24 deh. Nah, 24. Dan kalau kita oke, maka selesai. Oke. Sip. Apa kita bisa bikin lagi? Bisa aja sih harusnya. Kita ambil lagi dan kita add feature lagi, masih pocket, dan kita bisa reverse direction dan kita occurrence-nya kita ambil 24 ambil di Z axis. Occurrence-nya tadi 4. Sip, seperti ini. Dan ini buat kita jadi cepat ya, nggak usah nge-pocket satu-satu gitu. Oke. Selesai seperti ini. Kita klik 2 kali VT. Harus berurutan ya, kalau nggak boleh VYT atau yang lain, kita harus VT. Google. Okay. Dan kita sekarang buat istilahnya ininya ya. Terus untuk dapat dapat shape di situ gimana? Kalau kita mencet spasi, toggle kita toggle visibility, set face dan hilang dia. Kita buat gimana caranya tuh si garis si plane-nya tuh motong garis ini. Saya pengen plane-nya gimana caranya motong garis ini supaya untuk garis bantu, walaupun saya tahu jarak supaya kita bisa dapat ini ya, potongannya itu pas harusnya ada di 25 cm. Karena apa? Ini ya, 12 setengah. Ini kan 5 cm. Dari mana ya? Harusnya ada deh meteran di sini. Mana ya? Tools gak ada. Nggak ada ya? Biasanya ada. Nanti aja. Kalau pakai kita measure ya. Kalau kita measure tuh susah measure di sini. Radius 11 karena dia ada lebihan 1 mili. Oke, kita langsung aja buat ini ya. Datumnya kita pilih ini dan ini, terus kita klik aja datum langsung. Nah, dia akan seperti ini. Nah, dia kan motongnya pas di sini ya. Kita bisa putar. Kalau teman-teman lihat di sini, in X, in Y, in Z direction. Kalau ini kan mili satuannya. Kalau mili berarti dia akan istilahnya offset di direction yang kita pilih. Misal kalau ini harusnya di X ya. Enggak, bukan. Y, bukan. Z. Nah, dia akan nge-offset. Kalau Z itu adalah bangun dia ke sana, maka kemungkinan yang ke atas tuh X atau Y ya. Kita bisa putar. Nah, jadi ini around X axis, kita coba putar. Bukan, berarti Y. Nah, ini dia.
Berarti kalau kita pengen puter pas ke sini ya, kita di 90. Klik. Nah, pas, dan kita bisa oke sekarang. Oke. Nah, klik di sini dan kita sketch aja langsung. Kita klik 2 kali lagi di bangunnya ya. Di ini VT. Nah, transparan lagi. Sekarang kita bisa langsung aja potong di sini. Oke, kita jangan lupa teman-teman, kalau misal bingung gitu gimana caranya saya ngambil garis bantunya, kita bisa pakai ini toggle construction geometry. Itu akan mengubah garisnya jadi biru, dan kalau garisnya jadi biru dia nggak akan masuk ke dalam pad atau pocket. Nah, seperti ini. 30, 90, salah, kita garis lagi. Ini kalau biru dia nggak akan mengganggu yang namanya pocket atau ini ya, pocket atau padnya. 30 sepertinya salah deh, harusnya di 29 ya. Oke, 29 tepat di titiknya. Kita ambil garis bantu, ini pas ya di 25. Kalau misal kita pakai yang ini ya, create external geometry, dia akan mereferensikan di 29. Ini akan ada di 14 dan ini akan di 25. Oke, kita bisa bikin garis nyatanya. Garisannya pencet lagi aja dia jadi putih ya, dan kita bisa langsung ambil di sini. Ini terserah berapa, yang penting lebih besar dari garis awalnya. Ini constraint ya. Kalau udah constraint, kita bisa ambil aja dimension dari sini, kan redundant, Ctrl Z aja dan kita cetek. Oke, 40. Oke, full constraint 40, dan kita buat lagi lingkaran dalamnya biar berapa ya, 17 apa 18 ya, 18 cukup nih. Udah, kita ini lagi, kita udah ada yang di sini ya, dimensinya. Nah, kita buat garis nyata motong di sini. Kalau ada lambang ini ya, lambang seperti ini dilihat. Kalau ada di mouse seperti ini namanya dia kena tangan. Maksudnya tangan itu dia akan tegak lurus atau searah sama lingkaran yang kontak sama dia. Kita klik, nah dia udah fully constraint langsung. Kita kesini juga, dia akan langsung kalau misal 180, 180. Nah, kena ini dia akan langsung fully constraint dan langsung jadi istilahnya tuh tangan sial hijau semua, berarti fully constraint. Dan sekarang kita harus potong pakai trim. Nah, dia kan langsung nggak ini ya, langsung kehilangan beberapa beberapa garis bantunya ya. Kita bisa ciptakan dia lagi pakai redundant. Kita buat constraint lagi ke sini 14. Nggak masuk. Ada satu yang under constraint tetap, yaitu posisi ini ya. Nah, kalau kita paskan seperti ini, dia akan langsung jadi fully constraint. Oke. Kalau ada fully constraint, kita bisa close. Sebentar, salah. Nah, kita balik lagi dan kita kopas aja langsung ya. Bagaimana kopasnya? Kita pilih semua. Bukan kopas sih, lebih tepatnya. Lebih ke kita tuh nge-mirror. Kita pilih semua yang mau di mirror, pilih. Lalu kita mirror nih. Ada symmetry itu fix seperti mirror juga. Nah, klik di sini dan dapat. Dan kita pilih lagi, kita mau mirror dia ada di bawah juga. Dan seperti ini. Oke, close. Dan kita dapat
4 bangun seperti ini ya, dan kita bisa langsung potong aja dia pakai pocket. Wire is not close. Oke, ini ya ada garis ini ya, kita harus hapus garisnya, delete, dan dia langsung hilang. Delete, delete, dan delete. Oke, kita gariskan lagi dari sini ya, supaya nggak ganggu constraint-nya. Oke, close, dan kita bisa langsung coba pocket lagi. Oke, berhasil. Ini ke satu sisi ya, kita simetrik lagi dan kita ambil di 4 mili seperti biasa. 4 mili, oke. Cantik. Dan sekarang kita mau buat lagi di sini. Saya nggak tahu kenapa ini bug seperti apa. Kalau misal saya klik ini, klik datum ini, terus kita pilih datum lagi, create datum run lagi, dia nggak bisa mereferensi ke datum yang sama. Jadi kita mau gak mau harus bikin datum baru lagi. Caranya gampang, kita tinggal sama kayak klik ini lagi, ke create datum plan lagi seperti ini, kan di tengah dia ya. Langsung kita mainkan aja derajatnya, harusnya tadi di X ya, bukan X, oh X 90. Oke, ada pas. Nah tapi kita pengen nge-offset nih. Kalau kita lihat di referensi, dia ada offset nih ke sini. Harusnya offsetnya di berapa ya? 6 berarti. 6 mili. Offsetnya di 6 mili. Bukan Y. Ya Y. 3, 4, 5, 6. Oke. Dan kita oke. Dan kita langsung buat aja sketchnya. Kita bisa pakai sketch sebelumnya sebetulnya. Kita ke pocket sebelumnya dan kita sketch ini ya. Kita klik 2 kali dan kita ambil, kita Ctrl C. Jadi lebih cepat kerjanya. Kita pakai gambar yang sudah direferensikan. Kita klik ini dan kita langsung buat sketch lagi. Dan kita Ctrl V aja. Nah, dia akan langsung referensi seperti ya. Mereferensi seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal, ini kan ada 14 mm dan dia ada ada garis bantu ini. Kita tinggal kecilin aja sebetulnya. Tinggal ke 15 misalnya. Oh, ada kesalahan sepertinya ya. 15 ya, referensi malah seperti ini. Kalau 15 berarti ini kurang 3 mili juga. Berapa? 14 kurang 3 itu 11. Salah. Kita buat seperti ini 23. Berarti kita tinggal kurangi juga di 21 contohnya. 21 kurang 2 juga 12. Oke, dia udah lebih masuk ya ke pusatnya. Kita bisa pakai metode yang sama atau kita ini lagi aja, kita mirror lagi aja. Harusnya seperti ini cocok ya. Kita tinggal mirror lagi, kita pilih yang lain semuanya, delete, dan kita tinggal pilih yang ada dan kita kita mirror lagi. Mirror, pilih 2 ini, mirror lagi. Oke, close. Aman ya. Tinggal di pocket lagi aja. Arahnya harusnya benar. Oke. Kurangi jadi 4. Aman. Oke. Oke, terus kita bisa kita bisa mirror lagi pakai ini. Kan kalau tadi kita pakai linear pattern ya. Sekarang kita pakai satu lagi, itu namanya mirrored. Nah, ini kita datum yang tadi kita pakai, kita hide dulu, pencetnya spasi. Nah, datum sebelumnya kita bisa munculkan lagi spasi.
Itu sketch datumnya di sini. Oke, datum plan-nya kita pakai buat nge-mirror ini. Kita pencet ini mirrored feature, dan kita add feature lagi. Transform tool shape, add feature, kita pilih ini. Pocket. Nah, ini karena dia di base XY. Oh ya, kita juga bisa langsung pilih yang ada di sini ya. Kita kalau ini kan XY. Kita pakai XZ berarti. XZ. Oke. Dan berarti tinggal satu reference lagi di sini. Sebelumnya kalau misal kita balik ke sini, kita bisa lanjut, kita hide lagi. Nah, terus kita pilih lagi yang ini, kita buat datum plan lagi, kita putar lagi kayak tadi, harusnya di X ya, 90. Oke, benar. Dan kita offsetkan dia ke Y. Tadi di sini di 6, 10 tambah 4, 14. Oke, kita bisa balik ke pocket yang ini, ke sketchnya. Kita pilih semuanya, Ctrl C, close, dan kita masuk ke datum plan ini dan kita buat sketch baru, dan kita Ctrl V aja. 21, ini 21, ini 12. Oke, kita kurangi 2 lagi. Jadi 19, dan ini jadi 9. Oke, kita hapus yang lain. Dan kita mirror. 1, pilih lagi dan mirror lagi. 2, close, kita potong lagi pakai pocket. Oke, berhasil. Ini kurang dalam sih sebetulnya ya, kurang dalam ngambilnya, dan terlalu panjang sih. Segitu kita oke. Kalau kita udah ngepocket ya, terus ini tuh kita bisa ubah lagi sketchnya sebetulnya. Kita ubah lagi sketchnya dan kita kurangi angkanya. Misalnya ini 8, ini berarti 18 ya. Hapus lagi, delete. Ulang lagi, plus, dan oke. Masih kurang ya, apa saya kurangnya aja dalam pocketnya 3, aman sih harusnya. Nah, 3, sip, tapi kurang simetrik jadi. Ubah lagi sketchnya, jangan nanggung deh. Kurang ini 2 mili lagi. Oke, 2 mili kurang ini 6, dan ini 16. Oke, plus, dan kita dapat bangunnya. Sip, saya cukup puas dengan ini, dan kita mirror lagi. Harusnya transform tool shape, add feature, dan kita pilih feature ya, base XY, kita ke base YZ. Salah, base XZ. Dan kita sudah dapat. Oke, jadi begitu aja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua.
Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.